berlalu, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya, kebenaran-Mu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih, datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Engkau ada di sini, Yesus. Engkau junjungan kami. Haleluya. Engkau cinta kami Tuhan, Yesus cinta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih berarti di dunia ini selain di dalam hadirat-Mu. Tidak terlalu penting betapa lain dan bagusnya sebuah gedung. Kalau Engkau hadir di sana, itu adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling berharga, tempat yang paling indah. Tuhan, kami tahu tidak seberapa kami yang hadir di tempat ini, tapi kami tahu inilah kerajaan-Mu, inilah pekerjaan-Mu. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di ruangan ini. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, maka Engkau akan memberkati kota ini lewat tempat ini, lewat komunitas ini. Tuhan, kalau Engkau sudah bekerja, kami tahu Engkau pasti bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kami tahu pekerjaan-Mu bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Pekerjaan-Mu adalah pekerjaan yang besar. Sorga dan bumi itulah yang ambil andil di dalam pekerjaan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami selalu bersuka cita karena arah kami, pikiran kami, fokus kami hanya tertuju kepada Engkau yang besar. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami masuk lebih lanjut ya Tuhan untuk mentapiskan gereja ini, kami mendengarkan isi hati-Mu, berbicara kepada kami ya Tuhan. Setiap kami rindu suara-Mu, setiap kami haus akan Engkau. Kami butuh tuntunan dan arahan-Mu. Roh Kudus, mari ambil alih waktu ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kuasa si jahat setan iblis yang ingin coba ambil alih, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Demi nama Yesus ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Kita yang rindu diberkati sama-sama berkata amin. Salam. Silakan duduk. Senang sekali bisa berada di tempat ini, dan saya pertama kali ada di sini, dan sebenarnya wilayah ini termasuk yang saya sering lewati. Saya sering lewat sini kemudian muter ke sana, tapi saya tidak tahu bahwa gereja ada di sini. Dan ketika dari sini, tempatnya di sana. Keren juga. Ini tengah kota, saudara ya. Ini kota, hanya di pinggir jalan dan tempat parkir yang kurang luas. Tapi kalau bicara tentang kota, sebenarnya tempat ini adalah kota. Jadi saya jalan dari depan sampai ke sini. Ini mujizat ini kalau tempat ini bisa ada di sini, Pak Ibu bisa ada di sini. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, bagi seluas ini, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ini terjadi. Nah, saya percaya, dan hari ini ke depan Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang besar. Karena Allah selalu bekerja di dalam sidang jemaatnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau buka Alkitab kita. Saya buat judul firman Tuhan sore ini adalah ini: alasan seseorang mengikut pemimpin atau sebuah gereja. Alasan seseorang mengikuti pemimpin atau sebuah gereja. Gitu. Gereja itu pasti ada pemimpinnya. Gereja sebagai gereja lokal atau organisasi ada pemimpinnya. Gitu. Kalau jemaat di tempat ini, kalau saya tanya, hai Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu mau ikut Pak Irfan?
Kenapa mau ikut gereja ini? Di Brebes ada berapa gereja? Pasti ada banyak gereja. Ada GBI, ada GPDI, ada GPPS, ada KBP, ada banyak. Tapi kenapa Bapak Ibu memilih untuk ada di sini? Itu sekarang. Kemudian juga kita para pemimpin. Saya yang gereja Pemalang, Pak Sabar di Selawi, Pak Lambro di Bandar. Kalau bertanya kita di hati kita, kenapa ada jemaat yang mengikuti saya? Kan banyak gereja di sana, kan banyak pemimpin di sana. Kalau mereka setia di gereja yang kita layani, kira-kira apa alasan mereka untuk bertahan sampai hari ini? Ya, mungkin itu salah satu. Tapi yang jelas, setiap jemaat memutuskan untuk bernaung di satu gereja, pasti ada alasannya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaat yang di sini, saya percaya. Kenapa memilih Pak Ibu? Di sana kan banyak gereja yang mewah, gereja yang besar, jemaatnya banyak. Ya, saya harap ada di sini bukan karena tidak enak sama Pak Irfan atau yang lain. Haleluya. Firman Tuhan bilang begini, Yohanes 6 ayat 26. Yani, Saudari Yani bisa minta tolong bacakan Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Amin. Banyak orang ikut Yesus selama Yesus ada di dunia ini. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, kemudian mereka kenyang semua. Lalu Yesus berpindah ke daerah seberang. Kemudian orang yang kenyang itu ikut lagi ke sana, saudara, mengikuti Yesus. Lalu setelah mereka sampai di sana, lalu orang yang kenyang itu bilang, oh Yesus, kamu ada di sini juga. Lalu Yesus bilang, aku tahu kenapa kamu ikut di sini. Karena kamu kemarin kenyang kan? Karena kamu dapat sembako kan? Karena kamu dapat berkat kan? Makanya kamu ikut aku. Waktu Yesus ada di dunia ini, banyak orang dengan bermacam-macam motivasi untuk ikut Yesus. Salah satunya orang yang ikut Yesus karena roti. Tapi malam ini saya mau mengajak kita merenung dan berpikir. Kalau kita memutuskan untuk ikut gereja ini, saya berdoa bukan karena sembako, bukan karena diiming-imingi. Amin. Bukan karena itu. Kita mau melihat ada tiga alasan kenapa orang mengikuti seorang pemimpin atau sebuah gereja. Yang pertama adalah karena kebutuhannya dipenuhi. Karena kebutuhannya dipenuhi. Yohanes 6 ayat 11 dan 13. Saudari Vina minta tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Nah, yang pertama, orang mengikuti seorang pemimpin atau sebuah gereja karena kebutuhannya dipenuhi. Saya percaya jemaat Tuhan semua punya kebutuhan. Amin. Kebutuhan tidak selalu berbicara tentang uang, tidak selalu berbicara tentang beras, tidak selalu berbicara tentang materi. Saya percaya kalau jemaat
memutuskan ikut satu gereja tertentu supaya dapat beras setiap bulan 5 kilo, nggak usah lah ke gereja kalau itu motivasinya. Setuju nggak dengan saya? Nggak usah, karena suatu saat beras bisa habis, gitu. Suatu saat materi bisa habis, gitu. Walaupun gereja punya tugas untuk menolong jemaat, tetapi gereja bukanlah tempat untuk bergantung dan berharap. Kalau saudara dan saya ditolong, diberi beras, ya puji Tuhan, syukur. Tapi kalau tidak ada, ya puji Tuhan dan syukur. Amin. Itu jangan bergantung. Barangkali gereja ini ada donatur dari Jakarta, dia bilang, Pak Irfan, kami ingin membantu gereja Pak Irfan setiap bulan beras dibagi kepada jemaat misalnya. Dan 1 bulan lancar, 2 bulan lancar, kemudian 3 bulan ditelepon, maaf ya Pak Irfan cuma 2 bulan. Lalu jemaat yang bulan pertama, bulan kedua sudah dapat, bulan ketiga mana Pak Irfan? Kok kirim-kirim? Saya keluar aja dari gereja ini. Pak Irfan sudah bilang, maaf ya Bapak Ibu, sudah dari sana itu sudah habis stoknya, jadi kita berdoa. Pak Irfan kan bilang setiap bulan. Jadi masalah kan? Kenapa? Karena bergantung sama materi itu. Haleluya. Saya percaya sebagai gereja, kita sebagai pemimpin, kita juga memperhatikan kalau ada berkat, nggak mungkin kita tidak tolong jemaat. Betul ya? Kita pasti tolong. Kalau banyak berkat, kita pasti banyak orang yang di sekitar kita ingin tolong. Bukan hanya jemaat, orang di luar kita pun kita pasti tolong. Tetapi kalau kondisi kita tidak memungkinkan seperti itu, ya janganlah terlalu bergantunglah kepada Tuhan. Amin. Dan seharusnya juga begini. Misalnya, Pak Irfan tolong dong cari donatur dari luar negeri kayak atau dari luar angkasa yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Sampai kapan kebutuhan kita bergantung kepada luar angkasa? Betul tidak? Saya percaya tidak ada jemaat yang miskin. Yang ada adalah jemaat yang pelit. Betul tidak? Iya, tidak ada jemaat yang miskin. Yang miskin adalah miskin memberi. Memberi tidak selalu berbicara tentang jumlah banyak. Memberi hanya 10.000. Kita urunan setiap minggu dikumpulin. Banyak nggak? Banyak. Banyak hal yang besar bisa terjadi diawali dengan hal yang kecil. Jadi jangan selalu bergantung mana kita dong, ini kan untuk gereja kita, betul tidak? Yes. Mau beli apa nih? Pak Irfan butuh apa nih Pak Irfan di gereja ini? AC. Apa lagi? Mau saya ada di sini. AC. Apa lagi? Ada CD. Ini saya bukan layar TV yang 100 inch. Videotron jangan, di sini terlalu mahal itu. Listriknya mahal. Tuh. AC. Butuh AC berapa? 3 atau 2? 1 AC berapa? 2,5 juta, 3 juta. Kita ini mampu. Kalau nggak mampu misalnya 1 bulan, 1 tahun. Mampu nggak 1 tahun kita urunan? Ayo. Targetnya sekian juta, kita urunan dulu. Bisa. Yes. Amin. Amin. Bisa. Setiap keluarga kan punya rumah nih. Awalnya yang tidak punya rumah jadi punya rumah, kenapa? Ada usaha, ya toh? Padahal hanya suami istri. Suami istri saja bisa beli rumah. Gereja kan terdiri dari banyak keluarga suami istri. Untuk membeli rumahnya saja bisa. Kenapa untuk gereja tidak? Hanya tidak mau saja. Pak, nggak ada uang besar. Tidak selalu uang besar. Yang penting ada kemauan. Ayo kita bergotong royong bersama. Amin.
Itu kebutuhan. Kita bisa jawab kebutuhan masyarakat sekitar kita kalau kita semua sepakat. Ayo. Amin. Bisa. Pak Irfan pasti banyak kenalan Pak Irfan. Orang-orang di Brebes ini yang susah, yang miskin, dan tidak bisa makan. Mereka tidak bergereja kemana-mana. Kalau Pak Irfan menolong mereka, kasih berkat, didoakan, lama-lama mereka datang nggak ke gereja? Datang ke gereja. Tapi dompetnya Pak Irfan kan tidak sanggup begitu. Tapi kalau kita semua, ayo kita urut ini, kasih 5 kilo untuk orang ini, 5 kilo untuk orang ini. Beberapa bulan ke depan, dia sudah ada di sini, jadi jemaat. Haleluya, itu kebutuhan. Amin. Jadi seseorang datang ke gereja, kenapa? Karena kebutuhannya dipenuhi. Tetapi dengar, setiap kita ini punya kebutuhan materi dan juga kebutuhan rohani. Amin. Kebutuhan rohani. Saya berharap di gereja ini rohani saudara juga terpenuhi. Amin. Iya. Jadi saudara tidak merasa kesepian, saudara tidak merasa yatim piatu karena bapak ibu saudara punya bapak. Siapa namanya? Bapak Irfan dengan Ibu Irfan adalah bapak ibu rohani di sini. Kalau ada masalah, datanglah, ceritalah kepada Bapak Gembala. Mereka yang berdoa. Haleluya. Kalau Bapak Gembala bilang, kamu ke sini, nurut, jangan melawan. Bapak itu pasti tidak pernah berpikir merencanakan hal yang jahat untuk anaknya. Setuju juga? Di gereja Pemalang saya bilang kepada jemaat, saya ini bapak saudara, bapak rohani saudara, saya gitu. Anak-anak saudara yang masih muda, saya juga bapaknya. Kalau saya marahin mereka lalu mereka ngaku kepada saudara, saya bilang jangan. Saya pasti memarahi mereka supaya mereka jadi benar. Jadi orang tua di sini jangan membela-bela anakmu. Kalau saya arahkan, saya pimpin mereka sakit hati, bilang dengarkan Pak Gembala kita itu supaya kau jadi orang yang benar. Amin. Mereka adalah bapak dan ibu di sini. Haleluya. Siang malam pagi-pagi mereka sudah di kamar itu sudah berlutut. Nama siapa yang disebut? Nama tante ini, bapak itu. Oh Tuhan, jangan. Di balik layar para gembala-gembala ini berlutut dan menyebut wajah-wajah. Tapi seringkali jemaat tidak tahu itu. Ketika pendeta ngomong kadang disalah artikan, padahal sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Amin. Itu yang pertama tadi, karena kebutuhan dipenuhi. Yang kedua, kenapa seseorang mengikuti seorang pemimpin atau gereja? Yang kedua adalah karena melihat kuasa dan visi. Yohanes 16 ayat 18. Vina. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sedang laut bergelora karena angin kencang sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Alasan yang kedua seseorang mengikuti seorang pemimpin atau sebuah gereja adalah karena kuasa dan visi. Saya berdoa setiap gembala sidang pemimpin di wilayah 4 visinya jelas, sehingga jemaatnya juga tahu gereja ini mau jalan kemana. Termasuk GSCA kasih karunia Brebes. Saya berdoa supaya semua jemaat ini bisa melihat visi yang jelas dan semua jemaat itu tahu, oh ini visi kita bersama-sama. Jadi tidak seperti bangsa Israel yang di padang gurun muter. Kita mau kemana nih? Muter terus. Di khotbah itu terus nih.
Khotbah itu terus nih, sepertinya udah jalan 5 tahun, kok gitu terus. Arahnya kemana nih? Harus jelas visinya. Amin. Kemudian kuasa. Karena kuasa, saudara, gereja hari-hari ini seharusnya tempat kuasa didemonstrasikan. Amin ya. Jadi tempat ini walaupun posisinya di sini, saya percaya jangan minder. Tuhan ada di sini. Yesus saja lahir di kandang domba. Amin. Yesus kalau ada di sini, ada mujizat, ada kuasa, semua orang akan datang dari segala penjuru. Yang perlu kita pastikan adalah ada kuasa di sini. Amin. Ada hadirat Tuhan di sini. Haleluya. Kalau saudara cari makan, pasti saudara cari warung makan yang enak, betul ya? Murah dan enak. Sekalipun itu di gang kecil, kalau itu enak, semua orang akan datang ke sana. Rebutan. Gereja pun mestinya begitu. Apa keunggulan? Apa? Kalau gereja-gereja lain kan kita lihat gedungnya mewah, alat musiknya mewah, apalagi parkirannya luas, jemaatnya banyak, donaturnya banyak. Kita apa kelebihan kita? Kita mesti ada kelebihan, amin. Ya, satu-satunya kelebihan kita yang kita bisa upgrade adalah the power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Itu yang kita bisa pastikan lewat doa, puasa, doa, puasa, baca firman, doa, puasa, baca firman. Amin. Amin. Ya, sehebat apapun gereja yang besar di sana, kalau tidak ada kuasa, semua itu hanya penampilan saja. Dan akan ada satu waktu nanti mereka akan jenuh dengan semua ini, jenuh dengan layar yang keren ini, jenuh dengan musik yang keren itu, jenuh dengan khotbah-khotbah itu. Kenapa? Karena hampa dan kering. Tetapi kalau kita pastikan hadirat Tuhan ada di sini, Roh Kudus ada di sini, hari depan mungkin khotbahnya tidak perlu 1 jam, hanya beberapa menit, tapi cuma semua menangis, kemudian berdoa, lalu tumpang tangan, semua tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, aku sudah terima mujizat, pulang dengan sukacita. Bukankah itu yang kita nantikan? Haleluya. Amin. Iya, saudara. Bukan hanya di tempat ini, di rumah-rumah juga. Kalau itu yang menjadi fokus kita, saya percaya gereja ini tidak selamanya seperti itu. Hari ini kita belum ada gedung gerejanya di sini. Mungkin kita melihat, wah, AKBP di sana, AKBP, gedungnya keren kali. Kapan ya kami bisa punya gedung seperti itu? Di BPS gerejanya, GBI, kapan ya? Bisa nggak ya? Apalagi Pak Irfan, umur berapa tadi? 53. Tuhan, saya sudah umur 53. Masih ada kesempatan nggak ya Tuhan? Saya bisa melihat gedung yang besar. Haleluya. Nothing is impossible. Dimulai dari kuasa. Amin. Amin. Kalau kita lihat di kisah para rasul, Paulus dan Yohanes dengan Petrus, dia berkata apa? Dia berkata begini, pilihlah yang lain itu ngurusin meja, biar saya, Petrus dengan Yohanes, kami fokus dengan doa dan firman saja. Keren nggak? Mereka nggak mau menyibukkan dalam banyak hal, fokus doa, baca firman, doa, pelayanan doa, supaya nanti ketika saya khotbah, Tuhan jamah mereka, mujizat terjadi. Kita harus kembali kepada itu. Amin. Bulan-bulan ini kan kita akan masuk di dalam doa Pentakosta 10 hari. Gereja Jateng DIY, kita ambil kesepakatan berpuasa, bukan hanya doa 10 hari, kita puasa. Jemaat di sini juga saya mendorong Pak Irfan dengan Ibu dan seluruh jemaat,
mulai tanggal 15 sampai tanggal 24, ambil waktu berpuasa. Amin. Oh, saya percaya rohmu akan menyala, rohmu akan bergairah. Jemaat yang di Pemalang, saya bilang kita semua harus berpuasa supaya kau alami kuasa yang dahsyat. Saya bilang mungkin masih banyak jemaat yang belum pernah mengalami nikmatnya puasa. Kemarin saya ceritakan, puasa itu nikmat. Ketika jam 12, wah, perut ini mulai berteriak, sakit perih. Pinginnya apa, saudara? Pinginnya tidur. Tapi saya bilang, jangan tidur. Tapi di situ engkau berteriak, katakan, Tuhan, aku mengasihi, engkau sembah Dia. Saya percaya, ketika engkau berbuka sore hari, engkau akan merasakan hatimu sukacita. Engkau akan merasakan, wah, keren. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa, engkau tidak akan pernah alami itu. Itu sebabnya belajarlah. Kalau 10 hari, bisa bayangkan enggak? 10 hari kita doa dan puasa. Saya yakinkan roh saudara seperti singa mengaum-ngaum, lapar dan haus ketika ketemu orang yang sakit. Rasanya tangan ini pingin, kalau Yesus sembuh. Rohnya menyala, saudara. Tidak ada ketakutan, inginnya doakan, inginnya, wah, yang sakit kanker suruh bawa sini, yang buta, yang tuli bawa sini. Sekalipun tidak sembuh, saudara, tetapi paling tidak gairah kita itu sudah bergelora. Kalau setiap minggu gereja kita seperti itu, terbakar nggak breakfast ini? Terbakar, saudara. Pasti terbakar. Saya kurang yakin gereja-gereja yang besar hari-hari ini masih mencari yang begini-begini. Kadang-kala gereja yang besar jemaatnya sudah banyak, perpuluhannya, keuangannya sudah mapan. Kadang-kala sudah nyaman dan nggak usah doa pun jemaat sudah banyak. Apalagi tinggal undang pembicara yang keren-keren, udah. Masih ada mujizat di sana, masih ada kuasa di sana. Itulah fokus kita. Mari berdoa. Amin. Mari jemaat semua nyalakan api itu, saudara. Jangan merasa minder. Gereja kita masih kecil, masih perintisan. Nggak usah pikirkan itu. Pikirkan tentang Allah yang besar. Dia pasti memulai dari beberapa tahun ke depan. GSJA Kasih Karunia sudah bisa dilihat di gedungnya. Ketika Pak Irfan dan Ibu Irfan sudah tiada karena sudah umur 70-80 tahun, tetapi kan masih ada GSJA Kasih Karunia. Amin. Tidak selamanya kita hidup, betul nggak? Pak Irfan tidak selamanya hidup, tetapi paling tidak apa yang kita sudah mulai, jangan kandas di tengah jalan, harus berdiri sekian puluh tahun ke depan. Yang terakhir, alasan seseorang ikut pemimpin atau gereja adalah karena percaya akan kebenaran. Yani baca Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yes, karena percaya akan kebenaran. Ikut Yesus tidak selalu enak. Amin. Ikut Yesus tidak selalu enak. Petrus jadi murid dari Yesus tidak selalu enak. Petrus dengan Yudas sama-sama murid Yesus dan sama-sama pernah dikatai iblis. Petrus, ketika Petrus bilang, "Guru, saya tidak ingin engkau mati, disalibkan." Yesus bilang, iblis! Kamu hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan yang dipikirkan oleh Allah. Tersinggung nggak kalau Pak Irfan bilang kepada Bapak Ibu, iblis? Tapi seorang bapak ngomong kepada anaknya. Tapi akhirnya apa? Petrus jadi apa? Dia pengkhotbah yang hebat.
Dia orang hebat. Kenapa? Dia tahu seorang Bapak ngomong seperti itu ada alasannya. Dia sedang membimbing. Tapi dia belajar menentukan hati, saya harus taat kepada dia, saya harus ikut dia, saya ikut arahan dia. Jadi pengkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Dan bukan hanya itu, dia diangkat Tuhan menjadi ketua BPD. Waktu itu kan tidak ada gereja, apa sih nama gereja? Hanya ada adalah jemaat. Pusatnya di mana? Di Yerusalem. Siapa ketua? Petrus. Karena dia mau setia dengan Yesus. Kalau dia Yudas, Yesus pernah bilang iblis, pernah. Tapi Yudas tersinggung, sakit hati. Lalu dia jual itu Yesus dijual. Akhirnya apa? Yudas mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, kepahitan sama Yesus. Tapi dia menyesal. Penyesalan tidak ada gunanya. Kenapa nggak dari kemarin kau bertobat? Kenapa kepahitan yang ada di hatimu tidak kau bereskan? Akhirnya dia berakhir dengan tangis. Kita pilih, kita mau seperti Yudas atau mau seperti Petrus. Tetapi ayat ini berkata begini, ketika Yesus mengajar itu, kadangkala ajarannya keras, nasihatnya keras. Lalu banyak orang yang mundur meninggalkan Yesus. Lalu Yesus bilang kepada muridnya, mereka sudah pergi, kamu belum pergi lagi. Lalu Petrus berkata, mau kemana lagi kami pergi Tuhan? Hanya kau yang guru kami. Kebenaran hanya ada di dalam engkau. Kalau mereka pergi, biarlah mereka pergi. Tapi kami mau tetap ikut Yesus. Amin. Saya percaya tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja lokal yang sempurna. Tidak ada sinode yang sempurna. Hari ini kita melihat gereja ini bergabung ke GSJA. Tapi hari ini juga ada yang keluar dari GSJA. Itu GSJA Antioquia Tegal. Kalau Pak Preston Sirait dia bilang, kenapa ketika aku datang kau pergi? Ketika Pak Irfan datang, kenapa dia pergi? Datang dan pergi sesudah. Tapi mau gini, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada sinode yang sempurna. Haleluya. Kalau ada gereja yang sempurna, saran saya jangan masuk ke gereja itu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke gereja itu kasihan, nanti dia jadi tidak sempurna. Betul tidak? Iya, dia kan sempurna. Saudara tidak sempurna. Kalau saudara pindah ke gereja itu, kasihan dong gereja itu jadi tidak sempurna dengan ketidaksempurnaan saudara. Amin. Itu ternodai. Itu. Haleluya. Kalau dipikir-pikir, orang pergi ke gereja A, pergi ke gereja B, di sana dia bertumbuh apa enggak? Terus kalau di sana hanya ikut-ikutan, terus ngapain dipindah di sana? Haleluya. Yang ada di sini, jangan lagi memikirkan tentang di sana, pikirkan yang sini. Haleluya. Pak, tapi pendetanya kurang, Pak. Di sana tidak kurang. Di sana sudah sempurna pendetanya. Enggak ada pendeta yang sempurna, betul tidak? Semua ada lemahnya, semua ada lebih. Hanya tergantung kita bisa nggak menerima, bisa nggak berjalan bersama dia. Nah, kalau di sana, atau kita bisa langsung bisa berjalan bersama dia. Dia yang tidak sempurna, di sini juga tidak sempurna. Tergantung kedewasaan kita. Kalau kita pindah sana pindah sini, itu tandanya kita tidak dewasa. Haleluya. Orang yang dewasa dia bisa jalan sama siapapun. Sekalipun berbeda, tapi bisa memahami. Itu namanya dewasa. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di sini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, dukunglah Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dukunglah visi gereja ini, dan marilah bekerja bersama-sama. Jangan hanya pendeta yang bekerja,
Jangan hanya pendeta yang bekerja. Saya sudah merasakan sepertinya kok saya ini yang kerja sendirian. Jemaat itu sepertinya kerja untuk dirinya sendiri. Tapi di sini tidak ya. Haleluya. Yang mengunjungi orang yang cari jiwa, jangan hanya Pak Irman, semua kita. Amin. Kalau tante siapa itu namanya? Ibu siapa yang di belakang Ibu Irman? Tante Diana. Yang di belakangnya. Ya. Ibu Evelyn. Kalau Ibu Evelyn mengunjungi orang, mendoakan orang, kemudian menginjili orang, Pak Irman yang dapat berkatnya atau Ibu? Ibu yang diberkati. Amin. Kalau kita semua aktif, gimana supaya gereja kita banyak jemaat, banyak jiwa-jiwa? Ayo kita semua bergerak, semua bergerak. Kita semua yang diberkati. Amin. Dengan mendoakan orang, Ibu Evelyn, Pak Irman nggak tahu. Ibu Evelyn kunjung orang doakan. Punya pengalaman rohani nggak? Pengalaman. Tadi ketika saya doakan, saya dengar Roh Kudus bicara. Yang saya doakan tiba-tiba yang lumpuh jadi mendengar. Misalnya mujizat itu kan bisa dialami, kenapa? Karena kita mempraktek. Tapi kalau kita doa, itu tugasnya Pak Irfan lah itu. Kita kan tugasnya jemaat yang bertindakan di gereja. Kapan kita mau bertumbuh? Amin. Pak Irfan dengan Bapak Ibu Saudara sama, kita semua sama. Amin. Apa sih bedanya pendeta dengan kita? Kita sama-sama hamba Tuhan, sama-sama terima kuasa Yesus di dalam kita. Jadi mana kita bergerak bersama-sama? Saya senang kalau ada jemaat yang kita layani seperti saya, bersemangat gitu. Ayo. Iya. Itu. Kalau kita ini terus udah tua, halo. Terus jemaat hanya nunggu pendetanya terus, nunggu pendetanya. Kapan gereja maju? Iya. Kapan gereja mau bergerak? Haleluya. Amin. Ibu Evelyn pasti bisa. Ibu itu juga bisa. Yang tua juga jangan merasa saya sudah tua. Jangan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh yang sudah tua. Amin. Berlutut di kamar Tuhan. Mungkin tidak bisa keliling, hanya bisa berdoa. Saya percaya doanya butuh di gereja ini. Supaya apa? Ada api Roh Kudus di sini. Semua penting di gereja ini. Amin. Tidak ada yang tidak penting. Semua berharga di gereja ini. Jangan ada yang merasa aku tidak berharga, aku tidak penting. Semua penting dan berharga di gereja ini. Saudara adalah tiang-tiang penopang gereja ini. Dan gereja ini maju ke depan karena saudara. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan